dengan cara berpikirnya dia. Nah, orang seperti ini dia mungkin tidak merasa bahwa dia salah, dia merasa itu betul, karena dia mungkin ada rasa ketidaksukaan terhadap keberadaan waria. Karena yang Betul. udah nggak suka dengan keberadaan waria akan say yes dan akan seneng banget gitu kan. Kok bisa ya anak-anak muda kayak gini tega-teganya di masa-masa pandemi seperti ini, di masa ada simpatik satu sama lain untuk gotong royong, swadaya membantu sesama, kok justru mengerjain? Tanggapan Mbak Sani? Iya, seneng sih sebenarnya sudah ketangkep oleh pihak berwajib, berwenang gitu ya. Semoga juga bisa ditindaklanjuti secara legal ya, karena kita negara hukum gitu ya. Dan yang kedua, kenapa ada orang seperti itu kok bisa tega gitu? Iya. Nah, ternyata memang di dalam masyarakat kita ada bagian orang yang tidak memiliki rasa empati gitu. Jadi lebih mementingkan kepuasan dirinya dengan cara berpikirnya dia. Nah, orang seperti ini tuh dia mungkin tidak merasa bahwa dia salah, dia merasa itu betul, karena dia mungkin ada rasa ketidaksukaan terhadap keberadaan waria. Tapi jelas ini tetap salah, karena secara normatif kita sebagai manusia tetap harus menghargai sesama, siapapun mereka begitu. Dan menurut saya ini bentuk dari role model yang salah yang tidak boleh dilakukan, dan menurut saya akan membuat kita merasa terenyuh gitu ya dengan apa yang dilakukan. Walaupun tadi dia mungkin menunjukkan rasa ketidaksukaannya, tapi tetap tidak boleh dengan seperti ini. Oke. Kalau kita berbicara secara disiplin keilmuan Mbak Sani dari sudut pandang psikologis, apa kira-kira yang melatar belakangi seorang YouTuber, ini tidak sekali ya, melakukan prank misalnya, untuk mengerjain orang, dan sebagainya, untuk melakukan tindakan-tindakan di luar batas? Jadi kan sebenarnya kita punya yang namanya moral, rasa moral. Rasa moral itu dibangun di mana kita itu tahu mana benar salah. Super ego kita pun juga sudah ada dalam diri kita untuk mengetahui mana yang memang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya, baik dan tidak buruk gitu ya, boleh dan tidak boleh. Nah, memang pembentukan moral seseorang itu tidak sama. Balik lagi, ada orang yang secara moral tadi bermoral, maka orang bilang ini bermoral karena dia tahu aturan sesungguhnya gitu. Tapi ada yang tidak bermoral karena sebenarnya dia sudah melewati aturan begitu, melewati batas normatif gitu. Apalagi ini disajikan dalam mungkin bentuk visualisasi, kemudian menjadi perhatian, dan bisa saja ini kalau bisa ditonton dengan banyak orang misalnya, itu bisa diikuti, itu yang paling bahaya. Karena balik lagi masyarakat kita kan belum tentu semuanya juga memiliki edukasi atau tingkat moral yang baik begitu kan. Nah, ini yang jadi sangat bahaya menurut saya, bisa dilakukan atau diimitate ya, contoh bagi kalangan lain gitu. Jadi memang ini yang kalau secara psikologis adalah memang moral yang membedakan. Nah, berbicara soal peniruan dan sebagainya, kan kalau kita bicara YouTube ya misalnya ya, spesifik ya Mbak Sani, kan ada biasa yang berlangganan tuh. Nah, kalau yang berlangganan ke YouTube Ferdian Paleka ini sampai hari ini hampir 100.000, ada 98.000 begitu. Yang kita khawatirkan dari beberapa konten dan pesan-pesan yang ingin disampaikan ini justru akan ditiru banyak orang. Lagi-lagi kita juga akan berpikir, kok bisa ya orang seperti ini diikuti atau dilihat, dinikmati tayangannya oleh orang-orang pengguna YouTube begitu, Mbak? Apa yang sungguhnya terjadi? Ya, memang audiens itu kan biasanya akan memfollow orang-orang yang sama sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mau nggak mau secara nggak langsung kita memfollow orang yang kita suka karena sama kita gitu. Misalnya followernya banyak banget nih si pengikut gitu yang mirip gitu. Nah, ini memang sangat mengganggu dan sangat meresahkan sebenarnya. Gitu, makanya balik lagi kalau kita berbicara tentang moral tadi, sebenarnya orang-orang yang menjadi role model kalau bisa ya tadi dia harus menyebarkan hal yang baik, jadi agent of change yang baik, bukan menyebarkan hal yang jelek gitu. Contoh deh, Black Campaign itu kan sebenarnya juga nggak benar kan, tapi yang ngikutin juga banyak gitu. Jadi kalau saya lihat memang ya mestinya akhirnya sekarang bagaimana role model yang baik berlomba-lomba untuk menyebarkan hal yang baik supaya hal-hal yang jelek ini bisa kalah gitu. Jangan sampai yang buruk ini yang menang jadinya. Tapi itu dia, soal yang baik, yang positif, konten positif ini jarang kadang mendapatkan perhatian dari publik. Biasanya mereka nunggu sensasi, biasanya mereka
Oh ya, thank you. Dan Mbak Sani salah satu narasumber yang pernah saya wawancara dan juga cukup banyak memberikan pengetahuan baru terhadap saya dan juga para sahabat yang menyaksikan. Tapi di samping itu semua ya Mbak ya, apakah memang ini sekedar hanya cari sensasi aja, hanya kebablasan saja, atau sesungguhnya barangkali Mbak Sani juga memperhatikan secara psikologis, orang ini memang juga memiliki kecenderungan untuk bisa melakukan hal serupa atau barangkali pernah melakukan hal serupa di masa lalunya namun tidak direkam dan sebagainya. Nah, itu memang harus ada sebenarnya dialog yang lebih intens ya. Apakah ini sensasi ataukah memang ini sudah memang terbangun dari dalam dirinya yang sudah pernah dilakukan sebenarnya. Nah, memang tapi apakah itu sensasi ataukah itu memang sudah ada dalam dirinya, menurut saya tetap aja ini tidak dibenarkan begitu. Apalagi ini cuma sensasional. Jadi maksud saya adalah bagaimana seseorang berkebun di kepala orang kan gitu. Jadi menurut saya sangat tidak dibenarkan dan memanfaatkan situasi seperti ini untuk menaikkan mungkin tadi sensasi tadi atau meningkatkan kepopuleritasan seseorang. Itu yang menurut saya kayaknya tega banget ya gitu. Dan saya yakin orang-orang yang juga memiliki moral yang cukup baik gitu ya, cukup kuat juga pasti tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Tapi balik-balik lagi, ada juga yang pro mereka. Nah inilah yang menurut saya bagaimana sebenarnya pemerintah juga bisa mengatur nih. Kalau ada orang dislike dan like and dislike tuh kayak apa sih cara menyalurkannya? Makanya ada undang-undang sekarang, undang-undang menyebarkan nama baik menyebarkan nama buruk aja udah bisa kena. Iya, jadi sebenarnya ini bisa banget gitu, bisa dijadikan satu pelajaran kalau memang sudah dituntaskan secara legal oleh pemerintah, oleh polisi untuk memberikan edukasi buat yang lain, jangan sampai ini terulang lagi gitu. Nah, jangan-jangan memang kurang pengetahuan, Mbak. Itu juga yang menjadi persoalan lagi-lagi kan orang ingin berselancar di media sosial, ingin berkreasi dan sebagainya. Nah, kreasi ini kan memang kan kadang-kadang memang out of the box, kadang-kadang memang tidak ingin dibatasi. Tapi lagi-lagi, kalau ini tidak dibatasi, yang ada kebablasan. Bagaimanapun kita negara hukum, ada norma yang diatur dalam undang-undang, dalam kasus ini undang-undang ITE misalnya. Nah, kalau menurut Mbak Sani sendiri, apa mestinya yang dilakukan seorang yang ingin berkreasi, yang ingin membangun konten-konten, tapi dia juga di sisi lain juga dia mengatur aturan, dan dia juga bisa berkreasi semaunya. Ya. Saya setuju sih, out of the box atau berpikir inovatif, kreatif gitu ya, itu tetap harus menjunjung tinggi hak-hak orang, menjunjung tinggi moral ya sebagai kita manusia. Jadi jangan sampai kreatif yang kebablasan ya, out of the box tapi yang menyulitkan orang lain gitu ya. Jadi menurut saya tetap harus dilandasi dengan kepedulian, rasa solidaritas ya, moral tadi, dan kemudian juga rasa empati dan peduli gitu. Jangan sampai kreativitas kita justru malah mengganggu gitu naluri kita sebagai manusia yang nggak matching nih masuk ke dalam kita. Kita nggak bisa ketawa karena itu sudah meresahkan kita sebagai manusia. Itu sih sebenarnya kreativitas yang diharapkan yang seperti itu, yang punya moral, yang menjunjung tinggi hak-hak orang. Nah itu dia, soal moral tadi berkali-kali disinggung oleh Mbak Sani. Nah ngomongin soal moral ini juga kan standar moral orang juga berbeda-beda Mbak. Itu kalau di negara kita, kalau di negara luar juga punya standar yang beda. Barangkali guyonan seperti ini nggak akan sampai pada proses hukum misalnya. Nah, apa yang penting untuk dicermati masyarakat dari ini semua, Mbak? Sebenarnya moral itu hampir mirip sih terbangunnya sebenarnya, karena itu sebenarnya antara budaya atau culture, religion kita juga sebenarnya itu mirip-mirip lah ajaran-ajarannya begitu. Cuman memang ada tingkat kebebasan. Kalau di luar negeri kan kebebasan dalam mengekspos sesuatu itu kan jauh lebih terbuka lah. Betul. Kita kan enggak. Tapi sebenarnya kebebasan itu tidak berhubungan dengan kepedulian, tetap aja peduli gitu sebenarnya, itu yang harus menjadi yang diutamakan gitu. Kita boleh bebas tapi tetap peduli. Nah itu yang menurut saya harus masyarakat kita tuh disosialisasikan kepedulian, rasa empati tadi. Jadi jangan sampai kita mentertawakan di atas penderitaan orang lain gitu. Dan rasanya ini kan kayaknya juga udah banyak banget ya, kita sedih atas kebahagiaan orang, kita bahagia atas kesedihan orang lain gitu. Ya padahal kondisi seperti ini balik begitu, karena betul. Kan bangsa Indonesia bangsa bermartabat. Apalagi di kondisi seperti ini ya, semua orang lagi sama-sama rugi lah ya Mbak. Artinya sama-sama merasakan kepedihan lah bahwa kita tidak bisa bebas beraktivitas di luar rumah, harus stay at home, melawan pandemi COVID-19. Nah ini yang harusnya bisa dibangun sama-sama, bukan gitu Pak?
Iya betul, makanya tadi kan PHP banget kan ngasih nasi bungkus kan sekarang emang lagi zaman ngasih nasi bungkus gitu kan, ngasih hadiah lah atau Iya. apa. Cuman dijadikan seperti itu tuh jadi menurut saya sangat ya hal yang sangat tidak boleh ditiru lah. Dan bangsa kita bangsa bermartabat, kita harus junjung tinggi nilai luhur kita, bangsa kita. Nah, marilah kita sebagai orang timur juga justru menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang kita sampai sekarang. Jangan sampai tergerus karena tadi kreativitas yang kebablasan atau karena menurut saya tujuan untuk hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, padahal itu di atas penderitaan orang lain. Kaitannya dengan status korban misalnya, Mbak. Dalam hal ini kan kita tahu yang bersangkutan adalah waria. Ini bisa dijadikan pembenaran tidak? Excuse bagi YouTuber ini untuk melakukan prank demikian? Ya, justru menarik di sini karena kan keberadaan waria itu kan di masyarakat kita masih kontra kan, betul nggak? Jadi ada sebagian orang yang sudah menerima adanya waria, ada yang masih belum gitu. Jadi memang justru menurut saya memang menggunakan celah ini gitu untuk menarik simpati gitu. Karena yang udah nggak suka dengan keberadaan waria akan say yes dan akan seneng banget gitu kan. Nah ini yang menurut saya dia memakai celah di situ karena masih ada pro kontra di masyarakat kita. Namun balik lagi kalau kita lihat kita sebagai manusia, tentunya mau waria mau non waria kita adalah manusia lah yang punya hak yang sama. Kalaupun kita tidak suka, mari kita cari cara yang tetap tidak bisa membuat orang lain menderita. Ya mungkin kita berdoa, mungkin kita menjadikan diri kita lebih baik, mungkin menurut saya jauh lebih bermanfaat dibanding kita menyiksa orang atau membuat orang menjadi sakit hati gitu. Oke, semua manusia punya hati, semua manusia punya perasaan, apapun status, profesi, pekerjaan, maupun kegiatan mereka, bukan begitu, Pak? Iya, betul banget. Setuju saya. Apa yang paling penting dipetik oleh masyarakat, utama konten kreator misalnya, untuk tidak mengulang hal yang sama? Berbicara soal prank, tidak hanya kali ini aja terjadi prank. Dan berbicara soal kebablasan di media sosial, tidak hanya kali ini aja terjadi. Kadang-kadang plot twist, Mbak. Ketika dia terkesan garang, meyakini apa yang dia lakukan, tiba-tiba ketika ini sudah memicu reaksi publik, apalagi reaksi negatif misalnya, kemarahan publik misalnya, netizen misalnya, nah kemudian yang bersangkutan minta maaf, selesai. Dan seolah-olah yang dibangun di sini tidak ada efek jerak, tidak ada yang dipetik sama sekali pelajaran sama-sama. Pertama, kalau saya sensasi itu mungkin marilah kita bangun dengan suatu kreativitas yang cerdas juga gitu. Jadi jangan juga sensasi itu hanya karena untuk menaikkan mungkin audiens dan sebagainya, tapi akhirnya jadi menyakiti atau di atas penderitaan orang lain. Jadi marilah kita sebagai YouTuber gitu ya, memiliki konten-konten yang menarik, yang punya tujuan itu sendiri gitu, tujuan yang baik itu sendiri, baik itu secara moral, ada tujuan positif, yang bisa berguna buat orang banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar sensasi, menimbulkan viral sesaat, abis itu gampang say sorry, that's it, tapi jadilah kita orang yang memiliki riwayat atau sejarah yang baik gitu, karena apapun yang kita lakukan orang juga nggak lupa gitu bahwa kita pernah mencacati diri kita sendiri gitu. Jadi balik lagi yang dilakukan kita sebenarnya untuk kita. Jadi kalau kita keliru itu pun akhirnya orang akan menyalahkan kita. Marilah kita sekarang ini berpikir dulu, rencanakan dengan matang, kalau perlu bisa tanya kanan kiri boleh apa enggak, baik apa enggak, sekedar untuk mencari suatu bahan analisa atau mungkin evaluasi gitu, dan ketika banyak yang setuju dan tidak merugikan orang lain, saya rasa silakan aja untuk berkreativitas sedalam-dalamnya, seluas-luasnya seperti itu. Oke, artinya berpikir futuristik kali ya, Mbak ya. Apakah ini akan menimbulkan konsekuensi buruk bagi banyak orang atau justru ini akan menuai pujian? Saya pikir setiap orang harusnya mengerti. Namun pada kenyataannya masih banyak saja yang tetap mencari sensasi dan sebagainya begitu, Mbak Sani. Oke, good.